Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, Mr. Khairul, di 9 Minutes TOEFL. So, in today's lesson, inshallah we are going to study about a positive. Ya, sebelumnya, a positive itu adalah, dia bisa jadi dia itu noun atau noun phrase that comes before or after another noun that has the same meaning. Ya, dia itu bisa berada itu sebelum noun ataupun setelah nounnya lagi atau subjeknya yang fungsinya itu adalah untuk menjelaskan subjek tersebut. Ya, itu adalah arti dari positive. Well, let's see. For example, in number 1 coba kita lihat. Yang pertama ada kata my friend. My friend George is attending the lecture. Di sini my friend fungsinya sebagai subjeknya, sedangkan is di sini adalah fungsinya sebagai verbnya. Oke, jadi apa juga yang dimaksud dengan George ini? Ya, dia itulah yang disebut dengan a positive karena dia menjelaskan siapa itu my friend. My friend, siapa itu? George. Dia nggak lagi ngapain? Is attending the lecture. Seperti itu. Oke, kita lihat yang contoh yang kedua. Ya, Sally, koma, ya, dan koma ini menandakan bentuk a positive. Ya, Sally sebagai subjeknya, kemudian kata God ini sebagai verbnya. Sally, siapa dia? The best student in the class got an A on the exam. Oke, jadi ada subjeknya sebagai Sally dan verbnya sebagai apa? Verbnya itu adalah got. The best student in the class ini fungsinya sebagai a positive. Oke, jadi dia itu menjelaskan siapa Sally sebenarnya. Oke, let's see number 3. Ya, an excellent basketball player. Ya, Sarah rarely misses her basketball shots. Oke, an excellent basketball player. Ya, yang jadi subjeknya di sini adalah Sarahnya. Oke, kemudian rarely misses itu sebagai verbnya, yang ini sebagai subjeknya. An excellent basketball player adalah a positive dalam bentuk noun phrase. Kalau misalnya yang pertama tadi George itu noun saja, kalau misalnya yang bentuk an excellent basketball player ini disebut dengan noun phrase, ya, karena dia sudah ada penambahan artikel, kemudian penambahan adjektifnya, dan kemudian ada penambahan nounnya, maka disebut dengan noun phrase. Well, subject plus verb, kemudian ada positifnya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ini masih nomor 3, tapi kalimat yang keduanya. Oke, Sarah, oke, dia dibawa ke awal sebagai subjeknya. Rarely misses itu sebagai verbnya. Sarah ini sebagai subjek. Ya, koma dan koma, an excellent basketball player menandakan dia bentuk positif. Nah, jadi dua kalimat ini benar. Positif seperti ini. Nah, coba kita lihat yang kalimat yang di bawahnya ini. Kalimat yang ketiga dari nomor 3. An excellent basketball player is. Oke, tolong diperhatikan yang is di situ. Kemudian ada kata Sarah rarely misses. Oke, ada subjek di sini, ada kata verb lagi di sini. An excellent basketball player is. Oke, perlu diingat oleh kawan-kawan semua bahwa dalam apositif itu tidak boleh ada penambahan subjek dan verb lagi. Kenapa? Karena sudah ada subjek utama dan verb utama. Jadi dia fungsinya apositif adalah menjelaskan siapa Sarah sebenarnya. Jadi tidak perlu ada subjek lagi dan tidak perlu ada kata kerja lagi di sini. Maka is di sini juga fungsinya salah. Maka kalimat yang ketiga ini salah. Oke, kita lihat yang kalimat yang selanjutnya. Sarah, ya, she is. Oke, ada subjek dan ada predikatnya lagi. Ada kata she, ada kata is lagi. Maka ini dalam bentuk apositifnya salah. Oke, jadi dia tidak boleh ada subjek dan predikat dalam apositif. Maka kalimatnya langsung salah. Seharusnya kalimat yang benar adalah kalimat yang pertama, yaitu an excellent basketball player, atau Sarah an excellent basketball player. Jadi langsung seperti itu, ya. Oke, coba kita lihat sample TOEFL exercise-nya. Number 1, the tetracyclines bla 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 antibiotics. Oke, koma, koma. Berarti dia sudah pasti dalam bentuk positif. Kemudian ada kata verbnya di sini sebagai penggunaan dari are used to. Oke, tetracycline itu sebagai subjeknya. Oke, langsung kita eliminasi jawaban yang salah dulu. Yang pertama. Pertama, tidak boleh ada subjek ataupun predikat dalam positif. Yang pertama, yang A, coba lihat. Jadi di sini ada kata are lagi sebagai verbnya, maka sudah pasti salah. Kemudian yang D, ada kata is-nya di sini, sudah pasti
Salah. Oke. Ya, tinggal jawaban antara dan B dan C-nya. Being a family. Oke. Dalam bentuk apositif, dia tidak langsung dijadikan dalam bentuk being seperti ini. Maka kalimatnya juga kalimat salah. Dia harus ada penggunaan nanti adjective clause yang akan kita jelaskan di dalam bentuk kalimat video yang selanjutnya akan kita jelaskan. Kemudian a family of. Nah, karena ada kata a family di sini, kemudian antibiotics dua-duanya kata benda, maka tidak boleh double, harus ada pemisah of-nya. Maka jawabannya yang benar paling tepat adalah yang C-nya. Well, nomor 1 yang C-nya. Oke, nomor 2. Number 2, let's see. Henry Adams bla bla bla, ada koma dan ada koma, became famous. Oke, Henry Adams fungsinya sebagai subjek. Became famous, became sebagai verb-nya. Oke, langsung kita eliminasi. Jawabannya ada subjek dan predikat. Yang mana? Oke, yang A ada subjek dan ada predikatnya. Berarti sudah pasti salah. Dia bukan dalam bentuk positif. Kemudian yang B, ada kata was lagi. Juga sudah pasti salah. Oke, tinggal jawaban C dan jawaban yang D. In Boston. Apakah bisa dalam bentuk positif seperti ini? Sebenarnya tidak masalah. Hanya saja dalam kalimat ini konteksnya ini belum lengkap. Jadi apanya yang Henry Adams itu in Boston? Jadi belum jelas kalimatnya. Sedangkan yang mereka mau dalam kalimat ini adalah born in Boston. Henry Adams, dia lahir di Boston. Kemudian dia jadi terkenal sebagai historian and novelist. Jadi mereka maunya itu ada kalimat lengkap seperti ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D-nya. Ya. Oke. Let's see. The last question. Ya, number 3. Blah blah blah. Relations with friends and acquaintance, ya kan? Play a major role in the social development of adolescents. Oke, kita lihat langsung. Yang pertama ada subjek dan predikatnya. Yang mana ada subjek dan predikatnya? Ya. Oke, yang B-nya yang pertama ada kata are, terus ada kata yang D, ada kata we mean. Oke, yang di sini yang perlu kita perhatikan bahwa yang hilang kalimat di sini adalah yang pertama subjeknya. Ya, subjeknya hilang, sedangkan sudah ada adalah verb-nya. Yang kemudian kita langsung lihat dalam bentuk positifnya. Kalau misalnya yang A, jawaban yang A. What are called peer group relations are? Ya, ini terlalu kompleks kalimatnya. Dia tidak bisa langsung subjek predikat itu double seperti ini. Maka kalimatnya salah. Oke. Kemudian yang B tadi, peer group relations are, sedangkan sudah ada play di sini, dia tambahkan are lagi juga salah, double predikatnya. Oke. Kemudian kalau yang C, peer group relations, apa itu? The relations with friends and acquaintance. Oke, maka kalimat ini yang paling tepat. Maka pilihan jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah yang C. Kenapa yang D salah? By peer group relations, ya bisa jadi ini sebagai subjek, boleh dia buat. Tapi ada dia tambahkan subjek dan predikat lagi di sini dengan kata we mean. Maka dia kalimatnya juga kalimat salah. Oke, jadi kalimat yang benarnya adalah peer group relations sebagai subjek, ya. Apa dia? The relations with friends and acquaintance. Oke, perlu kawan-kawan ingat selalu bahwa subjek dan predikat tidak dibenarkan dalam positif. Maka kalimat yang langsung ada subjek dan predikat dalam positif, langsung kita salahkan dalam pilihan jawabannya. Dan kita langsung bisa dengan mudah mengeliminasi jawabannya. Oke, demikianlah tentang positif. Sampai jumpa lagi. Insya Allah silakan dilihat video-video berikutnya. Yaitu ini adalah positif part 1. Dan nantikan video tentang positif part 2 yang akan saya jelaskan insya Allah tentang penggunaan positif dalam bentuk adjective clause. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.